Strategi hidup R. Jenis makhluk hidup dengan strategi R adalah yang mengalami pertumbuhan populasi yang cepat dengan mengabaikan terlampaunya daya dukung lingkungan. Makhluk hidup yang memiliki strategi hidup R memiliki kemampuan untuk berkompetisi rendah, namun bereproduksi lebih dini, dengan jumlah anakan yang banyak dan berkembang biak dengan cepat. Mereka biasanya berukuran kecil, selalu berpindah-pindah tempat dan memiliki waktu generasi yang pendek. Populasi makhluk hidup disebut dengan strategi R, disebut juga dengan populasi opportunistic population, karena kemungkinan besar akan ditemukan dalam lingkungan yang bervariasi, di mana kepadatan populasi berubah-ubah, atau dalam habitat terbuka, di mana individu kemungkinan besar menghadapi sedikit persaingan. Contohnya adalah hewan lalat buah, tikus, Strategi hidup K, makhluk hidup yang strategi hidup K hidup di habitat yang stabil dan ukuran populasinya mendekati daya dukung lingkungan. Makhluk hidup yang memiliki strategi hidup K kemampuan berkompetensinya tinggi, namun bereproduksi lebih lambat dengan jumlah anakan yang sedikit dan berkembang dengan lambat pula. Mereka biasanya berukuran besar, jarang berpindah-pindah tempat, dan waktu generasinya panjang. Pada buku Campbell 2004 menyatakan bahwa populasi makhluk hidup dengan strategi hidup K disebut juga dengan populasi kesetimbangan atau equilibrial population, yaitu populasi yang cenderung akan hidup pada kepadatan yang mendekati batas sumber dayanya. K atau daya tampung, contohnya pada gajah dan manusia. Manusia pada hakikatnya adalah jenis makhluk hidup yang berstrategi hidup K, yakni dengan memperhatikan batas daya dukung lingkungan. Kalau populasinya sudah mendekati batas daya dukung, maka terjadi perubahan laju kehidupan karena pengaruh kelintangan lingkungan atau environmental resilience yang menahan laju pertumbuhan sehingga terjadi pertumbuhan yang berimpit dengan batas daya dukung K. Strategi hidup K manusia itu ditandai dengan lahirnya anak yang hanya seorang sekali melahirkan. Bayinya yang lahir dalam keadaan lemah harus dilindungi, diasuh, dan dipelihara sebelum mampu menopang hidup sendiri. Jadi, secara hayati, manusia harusnya tidak mempunyai masalah dengan lingkungan hidupnya, tidak ada krisis, tidak ada pencemaran, serta berada dalam keserasian dengan lingkungannya. Jadi, karena populasi manusia yang bertambah besar itu juga meningkatkan pola hidup atau tingkat konsumsinya. Maka tuntunan terhadap daya dukung tidak saja ditentukan oleh pertambahan populasi manusia atau N, tetapi juga oleh peningkatan konsumsi atau peningkatan tuntunan terhadap sumber daya. Dalam teori seleksi R atau K, tekanan selektif dihipotesiskan untuk mendorong evolusi di salah satu dari dua arah umum, R atau K seleksi. Istilah-istilah ini R dan K diambil dari ekologi standar aljabar seperti yang digambarkan dalam disederhanakan model Veldhuis dari dinamika populasi, di mana N adalah populasi, R adalah laju pertumbuhan maksimum, K adalah daya dukung lingkungan setempat, dan dN per dt turunan dari N terhadap waktu T adalah laju perubahan populasi terhadap waktu. Dengan demikian, persamaan tersebut menghubungkan laju pertumbuhan populasi N dengan ukuran populasi saat ini, dengan memasukkan efek dari dua parameter konstanta R dan K. Populasi dengan ciri R dan K selection. Nah, populasi yang digolongkan sebagai R selection memiliki ciri yang pertama, waktu pendewasaannya pendek, yang kedua, rentang hidup kurang dari 1 tahun, dan yang ketiga, angka kematian yang tinggi. Kemudian yang keempat, jumlah reproduksi selama mereka hidup itu hanya 1 kali dengan jumlah keturunan yang banyak. Terus kemudian yang kelima, reproduksinya terjadi sangat dini. Kemudian yang keenam itu ukuran keturunannya itu kecil, dan yang terakhir itu tidak ada pemeliharaan anak oleh orang tua.
Nah, kemudian untuk populasi yang memiliki ciri K selection itu kebalikan dari R selection, yaitu yang pertama waktu pendewasaannya panjang, yang kedua kemudian rentang hidupnya lebih dari 1 tahun, kemudian yang ketiga angka kematiannya rendah, kemudian yang keempat itu jumlah reproduksi selama semasa hidup itu beberapa kali dengan menghasilkan jumlah keturunan yang sedikit, dan kemudian reproduksi pertama itu terjadinya sangat lambat. Kemudian yang keenam, ukuran keturunannya besar, dan yang terakhir itu pemeliharaan orang tua sangat ekstensif. Apa persamaan antara air reaction dan K-reaction? Baik air reaction dan K-reaction adalah dua jenis organisme yang dikategorikan berdasarkan jenis lingkungan tempat mereka tinggal. Apa perbedaan antara air reaction dan K-reaction? Hidup di lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sehingga mereka menghasilkan banyak keturunan, menurut ahli K-reaction. Sedangkan menurut ahli K-reaction, hidup di lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi sehingga mereka menghasilkan beberapa keturunan. Ini adalah K-reaction. Ini adalah perbedaan utama antara ahli reaction R dan ahli K-reaction. Bakteri dan serangga adalah contoh R-reaction, sedangkan manusia, primata, dan gajah adalah beberapa contoh K-reaction. Satu perbedaan penting lainnya antara R-reaction dan K-reaction adalah ukurannya. R-reaction lebih kecil dalam ukuran, sedangkan K-reaction lebih besar. Juga, ahli R-reaction menunjukkan kematangan awal dan umur yang lebih pendek, sedangkan K-reaction menunjukkan kematangan akhir dan umur yang lebih panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh R selection dan K selection. R selection yaitu spesies yang memiliki keturunan sekali banyak, bisa hingga ratusan hingga ribuan. R selection ini memiliki masa hidup yang tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya ikan dan semut dan yang lainnya. Sedangkan K selection yaitu spesies yang memiliki keturunan tidak lebih dari 5, masa hidupnya lebih dari 1 tahun, dan setelah melahirkan atau memiliki keturunan itu memiliki sistem pola asuh anak. Contohnya gajah dan manusia. Baik, contoh lain yaitu seekor tikus dengan ibu mereka. Reproduksi tikus mengikuti strategi R selection dengan banyak keturunan, kehamilan pendek, perawatan orang tua kurang, dan waktu singkat sampai kematangan seksual. Contoh lain yaitu paus betis soliter di Atlantik Utara. Reproduksi paus mengikuti strategi K selection dengan sedikit keturunan, kehamilan yang lama, perawatan orang tua yang lama juga, dan periode yang lama sampai kematangan seksual. Istilah R seleksi dan K seleksi digunakan oleh para ahli ekologi untuk menggambarkan strategi pertumbuhan dan reproduksi organisme. R selection yang dipilih memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi memiliki kemampuan bertahan hidup yang rendah atau keturunan murah, cheap offspring. Spesies yang dimiliki K atau K selection memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah, tetapi memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi atau keturunan mahal atau expensive. R selection terjadi di lingkungan yang tidak stabil. Biasanya ada banyak keturunan per induk. Ukuran tubuh anak biasanya kecil, ukuran populasi biasanya bervariasi, sangat berfluktuasi. Contoh organismenya adalah spesies pionir. K selection mendominasi lingkungan yang stabil atau dapat diprediksi di mana sumber daya digunakan untuk memaksimalkan kelangsungan jangka hidup panjang. Biasanya ada sangat sedikit keturunan per induk. Ukuran tubuh anak biasanya lebih besar, ukuran populasi biasanya stabil. Contoh seleksi K adalah spesies klimaks. Sulit untuk menentukan apakah suatu spesies mengikuti R selection atau K selection, di mana mereka memiliki dua ujung ekstrim. Pada kenyataannya, sebagian besar organisme biasanya menunjukkan strategi perantara di suatu tempat di sepanjang spektrum, misalnya pertumbuhan tipe 2.
Beberapa spesies bahkan dapat mengubah strategi pemilihannya sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada tabel kesentasan, cara bertahan hidup K-selection biasanya terdapat pada tipe pertama dan kedua, sedangkan R-selection pada bertahan hidup seringkali terdapat pada tipe ketiga.